bukan mencontek Torah, tapi meluruskan dan memperbaiki nama baik para nabi. Contoh, di kitab Torah diceritakan Nabi Nuh minum anggur hingga mabuk lalu telanjang. Kejadian pasal 9 ayat 21. Di kitab Torah diceritakan Nabi Lut menyetubuhi 2 anak perempuannya hingga hamil. Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Di kitab Torah diceritakan Nabi Daud mengintip wanita mandi, lalu mohon maaf sekali diperkaos hingga hamil. Suami wanita itu lalu disuruh berangkat perang hingga mati. Sedangkan wanita yang diperkaos tadi tersebut akhirnya dinikahinya. 2 Samuel pasal 11 ayat 2. Mohon maaf sekali. Nabi Daud itu mengintip orang mandi, wanita mandi, katanya, wih cantik sekali, gitu. Terus maaf habis itu diperkaos. Ini tidak layak dibaca untuk anak-anak. Mohon maaf sekali Bu Pak. Kata diperkaosnya ada di mana? Ayat berapa? Tonton. Ini 2 Samuel pasal 11 ya, ayat 2. diperkaosnya ya? Ya. Hanya diperkaosnya, coba tunjukkan. Pasal berapa? Ketik 2 Samuel pasal 11 ayat 2. 2 Samuel Pasal 11 ayat 2. 11 ayat 2. Mungkin Pak pedato sekali belum pernah baca. Mana dari berkaos? Sekali peristiwa waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembalingannya lalu berjalan di atas ini soto istana untuk tampak padanya dari atas. Soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Sheba binti Eliam Bismillah, orang ini. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari penyakit kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Mohon maaf, itu istri orang Pak. Mau sama mau, bukan diperkaos. Itu tadi Tidak kata diperkaos. Itu tadi Daud menyuruh orang ngambil. Yang ngambil itu tak berarti. Sebentar, ini tidak layak dibaca untuk anak-anak. Sebentar. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua itu ada di kitab Torah. Al-Quran luruskan dengan cara menceritakan para nabi tersebut dengan versi yang benar, cerita kehidupan orang-orang soleh. Konteks intinya adalah awalnya Kristen itu tidak punya kitab suci, lalu mencuri kitab suci orang Yahudi bernama Torah, diberi nama Perjanjian Lama. Di era berikutnya dibuatlah kitab suci baru lagi yang mayoritas berasal dari surat-surat Paulus, dan dari dalam penjara itu lalu dijadikan sebagai kitab suci diberi nama Perjanjian Baru. Demikian, terima kasih.